Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan Pak Ikhwan. Kali ini kita akan belajar tentang gerak parabola. Sering juga disebut dengan gerak peluru karena lintasan peluru membentuk lintasan yang berupa parabola, sehingga memang sering dinamakan dengan gerak peluru. Oke, jadi gerak peluru ini sebetulnya merupakan kombinasi dari dua gerakan dengan arah yang berbeda tetapi bekerja pada satu benda. Gerakan ini saling tegak lurus, ya. Dua gerakan ini saling tegak lurus. Nah, yang satu geraknya berupa gerak lurus beraturan, yang satu berupa gerak lurus berubah beraturan. Artinya kombinasinya adalah yang satu itu gerak lurus tanpa ada gaya yang menyebabkan, sedangkan satunya itu karena ada gaya yang bekerja pada arah yang salah satunya. Jadi gerak parabola merupakan kombinasi dari dua gerakan yang saling tegak lurus, sama-sama gerak lurus. Yang satu adalah gerak tanpa gaya, yang satu gerak dengan gaya. Contohnya gerak peluru misalnya ya gerak ketika bola itu ditendang ke arah membentuk sudut terhadap tanah, maka lintasan bola itu akan melengkung. Itu juga disebut dengan gerak parabola. Kemudian juga ketika anak panah itu ditembakkan dari busurnya, maka arah lintasan dari anak panah pun juga akan membentuk parabola. Nah, kita akan bahas gerak parabola ini mulai dari awal. Jadi secara teori bahwa gerak parabola itu mesti miring terhadap koordinat, ya, terhadap sumbu koordinat. Jadi contohnya begini. Ini misalnya objeknya dilemparkan dengan arah seperti ini. Jadi miring ini ya. Nah, ketika dia miring terhadap horizontal dan terhadap vertikal, maka itu artinya gerak ini ada dua komponen, ya, yaitu komponen horizontalnya. Di sini ada komponen horizontal. Kalau ini geraknya dengan kecepatan awal v 0 gitu, maka yang horizontal ini kita sebut sebagai v0x. v0x adalah kecepatan arah horizontal. Kemudian juga ada unsur vertikalnya di sini yang kita sebut sebagai v0y. Nah, lalu di sini ada sudut kemiringannya, ini disebut dengan sudut elevasi, ya. Kita beri kode alfa. Ini dihitung dari posisi horizontal ini ke atas. Nah, kalau kita lihat sekarang misalnya ini gerak peluru atau bola yang ditendang tadi dengan arah membentuk sudut terhadap horizontal ini, maka dia yang secara horizontal ketika bola itu melayang itu tidak ada gaya yang bekerja secara horizontal, sehingga secara horizontal geraknya bola tadi adalah berupa gerak lurus beraturan. Sedangkan secara vertikal, ketika bola itu terlempar secara vertikal lepas dari tendangan, dia akan langsung ditarik oleh gravitasi bumi. Sehingga di situ ada gaya gravitasi yang bekerja terhadap bola tadi secara vertikal. Gaya gravitasinya arahnya ke bawah. Artinya apa? Bola ini ketika nanti semakin ke atas, maka ada gaya terus yang menarik ke bawah, makin lama makin pelan secara vertikal. Sehingga di satu saat dia akan berhenti secara vertikal. Nah, ketika dia berhenti secara vertikal itu disebut dengan berada di posisi puncak. Setelah itu bola tadi pasti akan bergerak ke bawah karena gravitasinya terus-menerus menarik. Sehingga kalau kita lukis lintasannya seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, maka lintasan yang seperti inilah yang disebut dengan lintasan parabola. Bisa teruskan sini. Nah, kita tinjau nanti ada
dua titik istimewa. Yang pertama adalah titik yang paling tinggi di sini, itu disebut dengan titik puncak, kita sebut sebagai Y max. Lalu ada titik yang paling jauh tetapi sejajar dengan posisi awal, ya. Ini sejajar di posisi awal, ini adalah disebut dengan jarak terjauh atau X max. Meskipun ketika ini diteruskan masih bisa lebih jauh, tapi yang disebut dengan jarak terjauh di sini secara perhitungan adalah yang segaris dengan posisi awal. Itu dua titik istimewa yang nanti akan kita tinjau. Sekarang kita akan lihat dari posisi awal ini berapa besarnya V0x, ya. V0x itu merupakan proyeksi dari V0 arah horizontal dengan diketahui sudut di sini alfa, maka V0x itu nilainya adalah V0 dikalikan dengan kosinus alfa. Kemudian di sini V0y nilainya adalah V0 dikalikan dengan sinus sudutnya. Jadi V0 sin alfa. Ini adalah nilai kecepatan awal yang V0x dan V0y ini merupakan komponennya. Nah, kemudian kita akan tinjau sembarang titik. Misalnya ada titik di sini, titik A gitu ya. Nah, titik A ini letaknya di mana ketika benda yang dilempar ini berkecepatan V0. Nah, letaknya tentu saja dinyatakan dengan koordinatnya. Di sini ada, kita tarik ke sini, ini ada jarak horizontal, ini berarti X-nya. Kemudian ini ada jarak vertikalnya, ini adalah Y-nya. Nah, berapa besarnya Y dan berapa besarnya X, itu tergantung dari geraknya. Sekarang kita lihat yang arah horizontalnya. Horizontal itu jaraknya kita sebut X, ya. Nah, yang arah horizontal tadi itu adalah gerak yang tidak ada gaya horizontal yang bekerja setelah benda itu terlempar dari kaki atau dari tangan. Sehingga di sini yang horizontal itu adalah berupa gerak lurus beraturan. Maka untuk menghitung jarak X itu sederhana, hanya tinggal dikalikan aja kecepatan dikalikan waktunya. Sehingga jarak X-nya itu sama dengan V0x kali T saja. Atau X-nya adalah V0 cos alfa dikalikan T. Ini adalah posisi horizontal terhadap posisi awal di sini. Ya. Kemudian bagaimana dengan Y-nya? Jarak vertikalnya, jarak Y-nya. Nah, secara vertikal tadi geraknya adalah gerak lurus berubah beraturan karena selalu terpengaruh oleh gravitasi bumi. Ya. Maka untuk menghitung jaraknya kita gunakan persamaan gerak lurus berubah beraturan, yaitu V0T plus setengah AT kuadrat. Nah, dalam hal ini V0-nya adalah V0Y kali T, kemudian ditambah setengah, A-nya itu adalah percepatan gravitasi, tapi karena geraknya ke atas, maka A-nya ini nilainya adalah minus. Jadi di sini minus G kali T kuadrat, atau Y-nya sama dengan V0 sin alfa kali T minus setengah GT kuadrat. Jadi ini adalah jarak vertikalnya. Maka koordinat sembarang titik diwakili dengan A ini, X, Y-nya, ya, X, Y dari A itu adalah V0 cos alfa kali T dengan V0 sin alfa T min setengah GT kuadrat.
Ya, jadi ini koordinat di sembarang titik diwakili dengan posisi titik A ini. Selanjutnya kita akan membicarakan pada posisi tertinggi, ya. Apa yang terjadi atau bagaimana bisa mencapai posisi yang tertinggi. Di posisi yang tertinggi itu kecepatan vertikalnya ini semakin lama semakin berkurang, ya, sehingga di sini kecepatan vertikalnya atau VY-nya itu menjadi 0. Tetapi secara horizontal dia tetap punya kecepatan yang sama dengan kecepatan awal, yaitu V0x. Ya. Nah, sekarang kita gunakan informasi V0y ini untuk menentukan koordinat di titik tertinggi ini dan berapa ini tinggi maksimumnya. Ya, kalau tadi kita menentukan posisi dari sembarang titik diwakili dengan titik A, lalu bagaimana dengan kecepatan di sembarang titik? Misalnya di titik A ini kecepatannya berapa? Ya, ini kan ada kecepatan VA, ya, VA berapa? VA-nya berapa? Nah, ini kita akan coba telusuri bahwa VA itu nilainya adalah sama dengan akar dari Vx kuadrat plus Vy kuadrat, ya, akar dari Vx kuadrat plus Vy kuadrat. Berapa nilai Vx-nya? Nilai Vx-nya karena dia gerak lurus beraturan, maka nilai Vx-nya akan selalu sama dengan V0x, ya, sama dengan V0x atau sama dengan V0 cosinus alfa. Kemudian Vy-nya, nilai Vy karena dia selalu berubah, maka nilai Vy-nya adalah menggunakan konsep gerak lurus berubah beraturan, yaitu V0y plus AT. Lalu kalau kita sesuaikan dengan kondisi geraknya, V0y-nya adalah V0 sinus alfa min, karena G-nya, A-nya ini menggunakan G dengan arah minus, jadi min G kali T. Ini Vy-nya. Maka kalau ini Vx-nya, kemudian ini Vy-nya, tinggal masukkan aja ke sini untuk mencari kecepatan di sembarang tempat, yaitu diwakili dengan VA. A mewakili titik di sembarang tempat. Nah, kemudian sekarang kita akan mencari tahu kapan sampai ke puncak. Waktu mencapai titik puncak, ya. Waktu mencapai titik puncak. Kita gunakan persamaan di sini bahwa Vy sama dengan V0 sinus alfa min GT. Nah, informasinya kan di titik puncak ini kecepatan vertikalnya kan 0. Maka di sini kita beri nilai 0 sama dengan V0 sin alfa min GT. Lalu kita pindah posisinya, jadi GT sama dengan V0 sinus alfa, maka T-nya sama dengan V0 sin alfa per G. Nah, ini adalah waktu untuk mencapai titik puncak. Jadi tergantung dari kecepatan awalnya dan sudutnya. Kita sebut aja ini T, Y, max, ya. Kita sebut dengan TY max. Sekarang bagaimana kita menghitung tinggi maksimumnya, ya. Tinggi maksimumnya kita hitung menggunakan konsep gerak lurus berubah beraturan, yaitu Vy kuadrat sama dengan V0y kuadrat plus 2AS. Kita sesuaikan dengan kondisi gerak vertikalnya. Vy kuadrat sama dengan V0 sin alfa kuadrat min 2GY, ya, min 2GY. S-nya kita ubah jadi Y karena ini arah vertikal.
Nah, sekarang berikutnya informasi bahwa di titik puncak itu kecepatannya 0 kita masukkan di sini. Maka ini 0 sama dengan V0, ini bisa ditulis V0 kuadrat sin kuadrat alfa dikurangi 2GY. Lalu ini kita pindah posisinya jadi 2GY sama dengan V0 kuadrat sin alfa. Maka dari sini ketemu Y-nya sama dengan V0 kuadrat sin alfa per 2G. Nah, maka ini posisi puncaknya kita sebut sebagai Y max. Kalau X-nya bagaimana? Kalau X-nya tetap menggunakan persamaan X di titik tertingginya, tetap menggunakan persamaan V0 cos alfa kali T. Ya, ini Y max-nya, ini X-nya. X-nya di sembarang tempat sama terus menggunakan persamaan ini. Oke, ini adalah kondisi di titik tertinggi. Tingginya adalah dihitung dari kecepatan awal dikuadratkan. Ini dikuadrat juga ya. Sin kuadrat alfa gitu ya. Oke, ini adalah tinggi maksimumnya. Sekarang kita akan cari tahu kapan dan di mana X max-nya ini. Pertama, waktunya. Gerak parabola ini lintasannya seperti ini. Ini adalah lintasan yang simetris, ya. Artinya separuh dari atau titik puncak ini kalau ditarik garis ke bawah itu akan membagi dua, luasan bidangnya ini sama besar, sehingga waktu dari awal sampai puncak itu sama dengan waktu dari puncak sampai ke posisi terjauh ini. Sehingga Tx max atau waktu mencapai jarak terjauh sama dengan 2 kali Ty max, atau ditulis 2 kali V0 sin alfa per G. Nah ini ya, ini waktu untuk mencapai jarak terjauh. Sekarang terjauhnya seberapa? Kita gunakan persamaan jarak horizontal, yaitu X sama dengan V0 cosinus alfa kali T. T-nya kita gantikan ini. Jadi V0 cos alfa kali 2 V0 sin alfa per G. Kita atur posisinya menjadi X sama dengan V0 kuadrat kali 2 sin alfa cos alfa per G. Nah, ini disebut dengan X terjauh, ya. Lalu di dalam fungsi trigonometri 2 sin alfa cos alfa ini akan senilai dengan senilai dengan sinus 2 alfa. Sehingga X-nya bisa ditulis V0 kuadrat kali sinus 2 alfa per G. Jadi ini sama, ini dengan yang ini sama. Kamu bisa pakai yang atas, bisa pakai yang bawah, tergantung nilai sudutnya nanti mudahnya kita hitung pakai ini atau pakai ini. Misalnya 15 derajat. Nah, kalau 15 derajat pakai ini akan susah menggunakan sudut istimewa. Tapi kalau di sini 15 derajat kali 2 kan sama dengan 30. Maka kamu bisa menghitung nilai sinusnya adalah sinus sudut istimewa, jadi mudah. Maka ini adalah jarak terjauhnya. Berapa tingginya? Kalau tingginya atau Y-nya ya di sini 0. Karena ini sejajar dengan posisi awal. Ya, jadi dua titik tadi kalau kita rangkum seperti ini. Di titik tertinggi itu waktunya disebut Ty max. Itu nilainya adalah V0 sin alfa per G. Lalu nilai Y max-nya adalah V0 kuadrat kali sin kuadrat alfa per 2G. Ini titik tertinggi. Kemudian titik terjauhnya itu
Tx max sama dengan 2Ty max. Sedangkan titik terjauhnya X max-nya adalah P0 kuadrat kali saya ambil ini ya, sin 2 alfa per G. Ini titik tertingginya, posisi Y dan waktunya. Ini titik terjauh, waktu dan posisinya. Untuk sembarang titik, maka kita gunakan sembarang titik, maka X-nya sama dengan V0 cos alfa kali T, untuk Y-nya sama dengan V0 sin alfa kali T min setengah GT kuadrat. Ya, jadi ini sesi pertama kita, bagaimana kita mengamati gerak parabola ini dari awal, kemudian di sembarang titik, titik tertinggi dan titik terjauh. Jadi perhitungannya seperti ini, bagaimana bisa meramalkan titik terjauhnya, ya kita pakai ini. Yang penting diketahui kecepatan awal dan sudutnya. Terus kapan mencapai titik tertinggi, maka kita bisa hitung dengan cara seperti ini. Jadi di sini kalau kita lihat memang kecepatan awal ini menentukan titik tertinggi dan terjauhnya. Demikian, mudah-mudahan bisa dipahami. Sampai bertemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.